Salah satu utama masalah dalam hidup adalah manusia itu banyak keinginan. Ego yang ada dalam diri kita membuat kita selalu inginkan lebih dari yang kita butuhkan. Kita tidak puas dengan keadaan sekarang ini. Tidak puas apa yang sudah kita punya. Kita ingin jadi seperti orang lain, bahkan ingin lebih baik dari orang lain. Dunia saat ini begitu menawarkan banyak, kemudian yang membuat kita menjadi terlena dan makin ingin lebih dan lebih lagi. Terus terang, hidup minimalis ini sangat membantu aku dalam masalah ini. Sejak hidup minimalis, aku jadi mengerti bagaimana menginginkan lebih sedikit. Karena prinsip hidup minimalis adalah lebih sedikit, lebih baik. Nah, hari ini aku mau sharing sama kamu bagaimana belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Aku berharap video ini bermanfaat buat kamu. Yang pertama, perubahan perspektif. Salah satu hal yang paling aku suka hidup minimalis adalah bagaimana hidup minimalis ini bisa mengubah perspektif aku saat aku melihat barang-barang. Aku bisa melihat bahwa nilai diriku itu tidak ditentukan dari barang apa yang aku punya. Ternyata hidup ini bukan tentang barang aja, tapi masih banyak hal-hal lain yang lebih penting, yang sebetulnya menuntut perhatianku. Perspektif aku makin berubah. Dulu aku punya barang baru pasti happy banget. Sekarang aku mengerti bahwa bahagia itu tidak ditemukan saat aku punya barang baru aja. Jadi setiap kali ada keinginan muncul, aku mulai melakukan koreksi diri. Sebetulnya kenapa sih aku membutuhkan barang ini? Kenapa sih aku mau beli barang ini? Dan apakah aku lagi bosen sampai aku mencari kesibukan dengan belanja? Apakah mood aku lagi jelek sampai akhirnya cari barang baru agar aku lebih happy gitu? Nah, dengan melakukan koreksi diri, aku jadi lebih sadar. Oh, oke. Ini penyebabnya kenapa aku ingin beli barang itu. Jadi aku sekarang gak lagi beli barang-barang yang tidak aku butuhkan. Yang kedua, kurangi hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Sederhana aja sih sebetulnya. Aku tidak menginginkan sesuatu kalau aku tidak pernah melihat barang itu. Gitu kan? Jadi kalau aku gak dikit-dikit lihat toko online, aku gak akan tergoda dengan diskon-diskon yang ditawarkan sama si toko online. Toh aku juga nggak tahu kalau mereka lagi keluarin diskon. Nah, kemudian kalau aku nggak ngikuti influencer tertentu, aku nggak kepingin juga ngikuti gaya mereka. Toh aku juga nggak tahu gaya mereka seperti apa. Kemudian kalau aku nggak sering-sering jalan ke mall, aku nggak akan tergoda lihat tulisan Shell yang selalu manggil-manggil aku untuk mampir, yang bikin kalap belanja. Sejak hidup minimalis, aku jadi jarang banget buka toko online. Kalaupun aku butuh sesuatu yang harus aku beli di toko online, aku langsung fokus cari barangnya. Dan aku langsung beli, habis itu langsung check out. Karena aku gak mau lama-lama untuk lihat-lihat barang lainnya. Kalau ada influencer atau teman yang aku follow gitu, yang bikin aku pengen seperti mereka, yang bikin aku tertarik akan baju-baju dia, yang membuat aku suka apa yang dia pakai seperti sepatu, terus dia pakai acara kasih linknya segala beli di mana. Jadi bikin penasaran kan. Jadi pingin klik linknya dan terus ikutan beli. Nah,
Kalau ada orang seperti ini terus, aku mulai koreksi diri sih. Perlu nggak aku ikuti orang ini? Apakah ini baik buat aku atau tidak? Jika tidak ya aku unfollow dulu aja. Sebenarnya nggak salah sih ngikuti orang-orang yang menjadi inspirasi buat kita. Tapi kalau ujung-ujungnya bikin kita kepo apa yang dia punya, terus kita jadi beli barang yang nggak kita butuhkan, kan jadi nggak baik juga. Nah kalau aku ke mall sekarang filter aku udah jalan. Jadi aku bisa nih sekarang muterin mall tanpa beli apa-apa. Bisa sejak hidup minimalis aku jadi ngerti apa yang aku butuhkan atau tidak. Sebenarnya memang susah awal-awalnya untuk berubah itu. Tapi pelan-pelan dan kalau punya niat pasti bisa kok. Untuk awalan sih aku belajar untuk mengurangi untuk jalan-jalan ke mall dan lihat toko-toko online. Lama-kelamaan terbiasa dan mulai filter yang ada di pikiranku mulai bekerja untuk berpikir sebenarnya ini perlu atau enggak. Pokoknya banyak latihan, pasti kamu bisa. Yang ketiga, belajar menunggu. Enggak semua yang kita inginkan tuh harus kita dapatkan sekarang. Gara-gara buru-buru membeli barang, akhirnya kita beli dan kita nyesel. Nyeselnya kenapa? Karena barangnya nggak bagus atau karena harganya kemahalan. Atau karena kita lupa sebetulnya kita tuh punya kebutuhan lain yang harus kita beli daripada barang itu. Saat mulai hidup minimalis, aku berlatih untuk menunggu. Setiap kali ingin beli sesuatu, aku selalu buat waktu tunggu. Misalnya, kalau aku lagi lihat toko online dan melihat sesuatu yang ingin aku beli, aku taruh dulu tuh di keranjang. Lalu aku tunggu beberapa hari dan aku balik lagi ke toko online itu. Nah, biasanya keinginan untuk beli itu sudah mulai turun. Ada akal sehat kita mulai bekerja. Kalau pertama kali kita lihat kan semangatnya luar biasa kan. Nah, kalau sudah lewat 1 minggu atau berapa minggu, kita baru sadar, oh ternyata nggak bagus-bagus amat kok. Oh ternyata aku nggak butuh banget. Itu akal sehatnya baru jalan. Nah, kalau pergi ke mall juga sama. Misalnya ada barang yang aku suka, aku lihat-lihat dulu dan tidak langsung beli. Jadi untuk kita menginginkan lebih sedikit, kita mesti latihan untuk menunggu. Yang keempat, proses memilah-milah barang. Saat awal melakukan proses ini, aku baru sadar kalau aku tuh banyak menyimpan barang-barang yang gak aku pakai. Dan akhirnya aku mulai pisahin barang yang gak dipakai, bisa aku kasih ke orang atau aku buang. Dan barang yang aku pakai aku simpan. Nah, dari proses ini aku baru mengenal siapa diri aku. Barang-barang apa yang sebetulnya aku perlukan, barang-barang apa yang membuat aku nyaman. Nah, aku menyimpan barang-barang yang aku pakai saja. Dan aku baru sadar memiliki lebih sedikit tuh bisa membuat aku menginginkan lebih sedikit. Kalau dulu punya banyak baju di lemari itu, tiap kali aku buka, aku malah bingung mau pakai baju yang mana. Dan akhirnya aku kadang berpikir, aku gak punya baju nih, aku harus beli lagi. Tapi sekarang tiap kali buka lemari, gampang, tinggal ambil aja yang di lemari itu, karena semua baju itu favorit aku. Yang kelima, kembalikan barang-barang ke tempatnya masing-masing.
Setelah aku melakukan proses memilah-milah barang-barang aku makin berkurang. Jadi aku taruh nih barang ke tempatnya masing-masing. Misalnya sepatu. Aku taruh di rak sepatu, bukan lagi di lantai dekat pintu masuk. Kemudian piring sendok semua ada di lemari dapur dan semuanya rapi. Jumlahnya sedikit, jadi tempatnya cukup. Sudah nggak di mana-mana lagi karena tempatnya sudah muat, karena semua barang udah ada tempatnya. Jadi gampang untuk kita cari barang. Dan aku nggak akan dikit-dikit stres kalau lagi cari-cari barang. Berikutnya, jangan pusingin pendapat orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita seringkali membutuhkan pengakuan dari orang lain. Itu sebabnya kita beli-beli barang untuk membuktikan diri kita. Ya, untuk bisa ikutin tren supaya kekinian atau kita bisa kelihatan keren, walaupun untuk membeli barang itu kita harus hutang. Dengan jadi diri sendiri dan tidak peduli dengan pendapat orang lain, kita tuh mulai belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Setiap kali kita mau beli sesuatu, kita mesti tanya sama diri kita sendiri. Apakah aku beli barang ini untuk aku atau untuk memuaskan matanya orang lain? Dengan begitu kita jadi lebih sadar. Oh, ternyata baju-baju yang di lemari itu udah cukup kok. Oh, ternyata aku gak harus tiap hari nongkrong di kafe sama teman-teman. Gak apa-apa, gak masalah kok. Dan ternyata menginginkan lebih sedikit itu malah tambah asik. Berikutnya, lebih banyak bersyukur. Aku jadi lebih banyak bersyukur dengan melihat apa yang aku punya saat ini. Aku mulai bahagia dengan rasa cukup. Rasa cukupnya orang kan memang beda-beda. Temukan rasa cukup kamu sendiri. Kalau kita hidup lebih dari cukup, kita akan menginginkan lebih dan lebih lagi. Kita akan jadi manja. Kalau kita hidup kurang dari cukup, akan lebih banyak mengeluh, tapi cukup itu adalah sesuatu yang di tengah-tengah itu. Kita harus bisa menemukan rasa cukup kita masing-masing. Percaya deh, kalau kita mau belajar menginginkan lebih sedikit, hidup jadi lebih mudah dijalani. Terasa lebih enteng, karena sesungguhnya lebih sedikit itu lebih baik.